Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Muhammad Rifki Arafi, Muhammad Roif, dan saya Muhammad Ziyad Al-Ulum akan menjelaskan tentang filsafat pada masa Socrates dan filsafat pada masa pasca Socrates. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pada masa Socrates. Filsafat pada masa Socrates dikenal juga sebagai filsafat periode klasik, akan tetapi Socrates belum menemukan pada sampai suatu sistem filosofi yang memberikan nama klasik kepada filosofi itu. Tujuannya terbatas hingga mencari dasar yang baru dan klasik dan kuat bagi kebenaran dan moral. Sistem ajaran klasik baru dibangun pada masa Plato dan Aristoteles berdasarkan ajaran Socrates tentang pengetahuan dan etika beserta filosofi alam yang berkembang pada masa sebelum Socrates. Socrates lahir pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang pembuat patung dan ibunya adalah seorang bidan. Socrates terkenal sebagai orang yang baik, jujur, dan adil. Cara penyampaian pemikirannya kepada para pemuda menggunakan metode tanya jawab. Adapun filsafah pemikiran Socrates diantaranya adalah pernyataan adanya kebenaran objektif, yaitu yang tidak bergantung pada aku dan kita dalam membenarkan kebenaran yang objektif. Ia menggunakan metode tertentu yang dinamakan sebagai metode dialek. Filsafat pasca Socrates. Banyak orang pasti mengenal Plato. Dialah seorang filosof barat yang paling populer dan dihormati di antara filosof lainnya karena karya-karyanya menjadi rujukan awal bagi perkembangan filsafat dunia. Plato dilahirkan di Athena sekitar tahun 429 sebelum Masehi. Pemikiran filsafatnya sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Socrates, yang telah mengajarinya selama 8 tahun. Karena terancam akibat perang saudara kaum aristokrat dan kaum moderat, serta diliputi kesedihan sepeninggal gurunya, Plato meninggalkan Athena bersama sahabat-sahabatnya. Mulai saat itulah ia melakukan perjalanan filosofi ke berbagai kota. Hingga saat ia kembali ke Athena, ia membeli beberapa lahan di luar benteng kota. Athena sangat dikenal dengan nama Grove of Academus atau Hutan Akademus. Disinilah awal dari tumbuhnya sekolah yang terkenal dinamakan akademi. Akademi ini merupakan cikal bakal universitas abad pertengahan dan abad modern yang selama 900 tahun menjadi sekolah yang mengagumkan di seluruh dunia. Yang dianggap berguna. Filsafat pasca Socrates. Plato adalah seorang filosof barat yang paling populer dan dihormati di antara filosofi lainnya. Karya-karyanya menjadi rujukan awal bagi perkembangan filsafat dunia. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik dalam bahasa Yunani, atau Politeia, negeri, yang artinya negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan Plato scriben es mortus, atau yang artinya Plato meninggal ketika sedang menulis. Sumbangsih Plato yang terpenting adalah
pandangannya mengenai idea. Pandangan Plato terhadap idea-idea dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Idea yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea tidak dapat tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang bergantung pada idea. Idea adalah citra pokok dan perdana dari realitas non-material, abadi dan tidak berubah. Aristoteles lahir di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid Plato. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada atau eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teleologis. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru, yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Misalkan ada dua pernyataan. Premis, setiap manusia pasti akan mati, premis mayor. Socrates adalah manusia, premis minor. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Mungkin sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran kami terima agar perbaikan karya kami seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.